Memang komitmen aku sama suami itu memang pada di awal itu kita hidup kalau bisa jangan ada riba, ibarat kata gitu kan. Sebisa mungkin gitu ya, maksudnya sebisa mungkin menghindari lah intinya. Dan ternyata alhamdulillah proses pembelian ruko itu pun juga lancar. Maksudnya tek beres, apa sih, kayak ngalir aja. Lancar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Ngasus dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat terus ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga masing-masing dari kita sama-sama bertanggung jawab ya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan masing-masing. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, hati-hati nanti gampang sayang. Anyway, welcome to Ngasus, ngopi tapi serius. Dan ini adalah episode pertama podcast Ngasus dari Asia Love Entertainment, dan aku Vika Hamzah di sini sebagai host yang akan bawa kamu selama beberapa waktu ke depan kamu nonton Ngasus ini. Dan kali ini aku mau bawa Sobat Ngasus ngobrol santai dalam segmen Grit of This Succeed. Salam dari para pejuang kehidupan yang sukses. Dan di sini udah ada narsum kita nih, seorang owner online shop yang followersnya udah ada ratusan ribu, engagement akunnya juga tinggi banget, paid promote, endorse artis-artis juga banyak. Pokoknya produknya juga laku di pasaran. Langsung aja ya kita sambut owner dari online shop I Like This Shop with Love, yaitu Mbak Erin, owner dari I Like This Shop. Apa kabar Mbak Erin? Alhamdulillah baik Mbak Vika. Seger banget. Aduh, harus semangat dong. Ya, harus semangat ya. Okay. Walaupun di pandemi kayak gini pokoknya tetap ya jalan terus. Harus strong. Jualannya juga gimana? Harus tetap semangat Mbak Vika. Oke. Pokoknya tapi gimana nih selama pandemi ini online shop Mbak rame? Alhamdulillah so far sih kita masih tetap stabil. Mas aku masih tetap rame, masih tetap berjalan seperti biasanya. Jadi nggak terlalu yang berpengaruh banget sih, enggak sih. So far masih so good lah. Oke. Jadi nggak, maksudnya kan kalau di industri lain kebanyakan kan banyak yang ini banyak yang down gitu kan ya selama pandemi, tapi enggak ya malah. Enggak sih, aku so far sih alhamdulillah masih, meskipun memang penurunan pasti karena itu kan memang udah semua ya, tapi nggak yang terlalu turun banget drastis atau sampai bagaimana banget sih, enggak sih. So far masih bisa berjalan seperti biasanya. Tapi kalau penerapan protokol di karyawan ya, karyawan Mbak ada berapa sih? Karyawan aku sekarang itu alhamdulillah tim aku tuh ada 10 tim. Udah ada 10 tim. 10 tim gengs ya ampun. Alhamdulillah yang bantu aku udah ada 10 tim. Ya, mereka terbagi ya misalkan seperti biasa 4 itu dia admin untuk balas chat nih yang biasa terima orderan. Terus ada satu lagi dia khusus di marketplace di Shopee. Satu lagi ada yang khusus di marketplace di Tokopedia. Terus ada satu finance seperti biasa, dan ada 2 tim packing kita yang yang bantu-bantu packing. Paling ada satu tim yang bantu-bantu aku kayak gitu sih. Itu total karyawan berarti berapa tuh Mbak? Total sih kalau total karyawan yang benar-benar ada di rumah itu 10. Ada yang konveksi juga. Ada konveksi juga. Tapi total yang benar-benar di aku sih 10. Karyawan di rumah ada 10 total yang udah ini ya. Itu ada penerapan protokol baru nggak selama memproses orderan dari customer? So far sih paling kalau protokol gitu sih nggak ada yang terlalu gimana ya. Tapi kita pasti seperti biasa, misalkan tim kalau misalkan datang ke rumah, sebelum masuk ke rumah seperti biasa mereka cuci tangan. Udah gitu mereka tetap selama ada di perjalanan mereka pakai masker. Kebetulan kan memang mereka itu rata-rata itu rumahnya itu di deket lah sekitaran tempat kerja gitu kan. Jadi mereka paling dari rumah ke naik motor langsung ke rumah, jadi mereka nggak ada yang mampir kemana-mana. Cuman kemarin itu memang ada satu finance aku itu dia rumahnya di Jakarta. Nah tapi kemarin semenjak pandemi itu aku sih dia ini kerja di rumah. Jadi kita by ini aja, chat TikTok gitu, by WhatsApp, by Zoom, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Kebetulan kalau yang di rumahnya jauh di Jakarta pun juga aku nggak mau mengambil resiko dia naik kereta gitu-gitu kan. Jadi yang rumahnya di Jakarta ya dia stay di rumah, tapi mereka tetap bekerja seperti biasa di rumah.
rumah. Oke. Tapi ketika misal meeting secara langsung, ketemu secara langsung, tetap menerapkan physical distancing. Oh ya? pasti. Oke. Maksudnya kalau seperti biasa masuk ke rumah cuci tangan dulu, bahkan mereka pun juga kadang ganti baju dulu, nanti pulang mereka ini lagi gitu. Oke, Mbak, ceritain dulu dong nih, online shopnya namanya apa sih? Namanya apa? Oke. Diceritain semuanya nih, tentang produknya, terus akunnya juga gitu ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun Instagram aku itu namanya awalnya itu adalah Alek di Shop. Oke. Cuman dulu itu sempat ke ban, akhirnya berganti menjadi Alek di Shop with Love. Oke. Dengan jumlah follower sebenarnya sih aku jujur ya, selama jualan itu aku nggak pernah terpaku akan jumlah follower harus banyak sih nggak. Karena sampai sekarang pun aku juga lupa jumlah followersnya berapa. Ya pasti 200 berapa gitu kan. Aku cek 200 ribuan tuh. Pokoknya 200 ribuan. Aku nggak terpaku, yang penting sih aku terpaku jumlah orderannya. Oh iya, siap tuh yang penting tuh. Tapi followers real semua dong. Real, alhamdulillah tuh, real. ya. Dari nol, dari bawah. Yang penting jualannya laku. Yang penting jualannya. Oke, berarti Testi udah banyak banget nih. Alhamdulillah Testi. sih, alhamdulillah. Jan ntar dimunculin tuh Testinya. Ntar lo cari Jan. Kayak screenshotannya gitu kan. Iya. Terus produknya tuh apa aja? Oke, kalau produknya itu aku memang spesialis untuk baju khusus wanita. Jadi baju-baju khusus perempuan, hijab, lebih ke hijab yang fashionable. Udah gitu mungkin karena seiring berkembangnya zaman nih, nggak tahu ya kalau di market aku itu tuh rata-rata tuh yang badannya itu yang semok-semok. Nah, jadi aku sekarang itu menjual baju yang langsing semok bisa pakai. Makanya tagline aku selalu kalau di story, bajunya tuh ini kita langsing semok bisa pakai loh gitu. Itu tagline-nya ya. Tagline-nya. Udah gitu tagline aku pun juga paling kapan lagi belanja satu piece langsung dapat harga grosir. Karena aku memang di sini jualannya itu pada awal mulanya itu aku jualan, aku tuh tipikal orang yang seneng beli baju murah tapi bagus. Makanya tuh dulu hobi banget keliling mall dari bawah sampai atas, gunanya ngapain sih, nyari baju yang murah tapi bagus. Nah terus terpikirlah kan waktu itu sempet terpikir apa gue jualan online aja ya, gue ini baju yang murah-murah bagus-bagus biar orang happy gitu pada saat terima baju. Makanya akhirnya aku jualan online karena dulu awal mulanya lagi sebenarnya ceritanya panjang sih, ini nggak apa-apa diceritain semua. Ceritain biar semuanya tahu. Oke, jadi awal mulanya itu aku belanja online. Pas terima barang, gila 70.000 kok begini doang. Pada saat itu baju 70.000 termasuk mahal. Karena dulu 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu tuh range baju tuh masih di 35.000 sampai 50.000 tuh udah oke banget. Terus aku terima 70.000, gila baju begini doang 70.000, aduh kayaknya nggak banget biasa deh. Banget gitu Mas, aku kayak nggak banget nih. Terus terpikiran, ya udahlah gue aja deh yang jualan online, gue cari nih baju yang bagus tapi dengan harga yang murah meriah, Yahut. Jadi intinya waktu pertama kali jualan itu aku niatnya cuma satu, pengen orang itu happy dulu terima baju dari kita. Jadi dia senang terima baju, barangnya bagus, harganya murah. Awalnya aku seperti itu. Ya udah akhirnya dari awal itu jualan mulai dari teman ke teman, mulut ke mulut, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Seperti itu. Jadi memang awalnya juga dari Mbak Erin sendiri tuh nggak terpaku sama brand ya? Enggak, aku nggak terpaku sama brand. Yang penting harga oke, barangnya bagus, orang nyaman pakai, gitu sih. Aku lebih ke itu. Untuk latar belakangnya sendiri kan tadi udah ya, karena Mbak Erin pengen kasih ke customer tuh yang barang bagus, harga murah, nyaman dipakai. Untuk barangnya sendiri berarti nih kita masuk ke bahan ya. Bahan-bahan yang dijual sama Mbak Erin bajunya tuh bahan apa aja? Nah, kalau mulai dari bahan itu sebenarnya kayak bahan itu pun juga kita ngikutin perkembangan zaman. Jadi pada tahun sebelumnya misalkan itu yang hits tuh misalkan kayak bahan Max Mara yang yang silky. Itu tiap tahun tuh ganti ya Mbak? Ganti. Jadi aku tuh selalu mengikuti apa sih yang lagi musim. Jadi kalau kayak bisnis di fashion itu nggak yang cuma stuck di satu itu nggak, tapi kita tuh harus benar-benar melek. Ini toh melek. Dan harus gitu. langsung aware gitu ya. Iya benar, langsung ini. Dan aku tuh juga selalu menyempatkan diri seminggu sekali, entah seminggu 2 kali tuh aku nge-mall.
Oh. Jadi aku lihat, oh yang lagi hits ini. Oke, nanti aku cari yang look alike-nya lah, misalkan yang kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh seminggu sekali tuh pasti ada jadwal untuk nge-mall untuk lihat apa sih yang lagi musim. Udah gitu browsing juga kayak gitu. Oh, yang lagi musim tuh ini. Karena kan memang di bisnis aku yang sekarang ini aku mengikuti pasar. Oke. Karena Alex di shop ini memang kita mengikuti pasar. Kan ada juga bisnis yang menciptakan pasar. Iya, Nah, rencananya nanti aku mudah-mudahan di tahun ini mau membuka bisnis yang menciptakan pasar. Amin. Mudah-mudahan, amin. Doain ya Sobat Ngasus ya. Wah, itu Amin. keren tuh kalau udah sampai menciptakan pasar gitu kan, karena udah orang yang jadi ngikutin kita gitu kan. Maksudnya jadi mau yang menciptakan pasar lah. Jadi aku mungkin yang mencari ide sendiri. Oh, baju ini nanti ini kayak gitu-gitu sih. Aku baru mau memulai mudah-mudahan. Ya, berdasarkan pengalaman yang udah mudah-mudahan ini ya lancar ya rencana ke depannya. Amin. Mbak, kalau untuk bahan nih yang sekarang lagi laris di pasaran tuh apa? Oh, kalau yang sekarang itu yang lagi laris banget, yang sampai harganya tuh yang dulunya cuman ibarat kata ya 16.000 semeter, sekarang itu udah sampai 26.000, bahkan kenaikannya sampai 10.000, itu ada bahan rayon. Bahan rayon. Itu adem deh ya kalau nggak salah. Yang dipakai daster karena kan lagi musim pandemi gini kan, orang kan di rumah aja. Nah, aku pun juga jualan pun ngikutin tren tuh. Jadi aku jual one set atas bawah yang super adem, yang enak dipakai di rumah. Itu satu set. Wow. Jadi kayak baju atas bawah gitu, satu set, bahannya rayon, adem. Jadi kalau misalkan di rumah terus tiba-tiba mau ke Indomaret nih, nggak perlu ganti baju, udah pakai baju itu langsung ke Indomaret. Jadi intinya fleksibel. Jadi intinya yang sekarang lagi hits itu baju berbahan rayon yang bisa kita pakai untuk bobo cantik sama nge-mall cantik. Tapi mohon maaf nih Mbak, kalau yang aku biasanya temuin gitu, yang rayon itu biasanya kan motifnya nggak banyak yang bisa untuk dipakai buat sekalian pergi gitu. Nah, itu Mbak gimana cari celahnya gitu? Jadi yang pasti motif itu kan dulu kan memang rayon itu identik dengan yang bunga-bunga atau apa kayak gitu kan. Cuma sekarang itu kalau misalkan bisa dilihat lagi trennya sekarang itu memang motif rayon itu udah banyak banget sih. Ada yang kayak tidi-tidi itu yang kayak luntur-lunturan kayak gitu. Udah gitu ada juga yang misalkan dia memang motifnya itu kayak bunga, tapi bunga itu yang gak rame. Udah gitu terkadang malah yang kayak aku pakai gini aja, polosan gini tuh dipakai. Oh, ini rayon juga ya? Oh, ini rayon. Ini rayon twill. Ini produk dari Alex di shop. Lihat tuh, gengs, ya kan? Ini dia langsung semok bisa pakai, tenang aja. Iya ya, fleksibel jadinya. Jadi kayak aku pergi ke sini bisa, ini pun aku pakai nyantai di rumah pun ini bisa. Tinggal kita nge-mix and match, misalkan kayak pergi nih, aku tambahin pin atau enggak aku tambahin belt di sini. Bisa kayak gitu. Jadi kalau di rumah ya udah tinggal pakai set aja, pinnya dilepas, udah tinggal rebahan. Untuk kaum rebahan silakan tuh kan. Fleksibel. Iya ya. Terus rayon juga adem ya kelebihannya adem, kan ya. Dia adem, dia memang enak juga dipakai untuk daily. Jadi kalau mau kita keringetan dia tetap oke. Untuk kekurangan bahan rayon sendiri apa sih Mbak? Paling sebenarnya sih kalau untuk kekurangannya mungkin nggak tergantung dari kualitas ya kadang kan. Kita kan itu ada tingkatannya juga ya? Ada tingkatannya. Rayon itu ada macam-macam, ada yang tipis, ada yang apa. Sebenarnya sih dia semua tergantung dari kualitas rayonnya sendiri sih. Paling kalau misalkan rayon itu kalau sering dipakai, kalau memang kualitasnya kurang biasanya dia cepat sobek atau apa. Atau berbulu gitu ya, berbulu kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kualitas. Nih keren banget nih bisa dapat bahan rayon yang bagus, tapi produk Mbak nggak akan kayak gitu ya, nggak akan berbulu, nggak? Oh, insya Allah nggak. Karena aku terjun langsung pilih bahannya. Nggak akan bulu. Udah gitu, insya Allah aku survei juga kan. Maksudnya tiap belanja bahan, aku selalu bahan yang paling bagus yang mana. Aku tuh kalau beli itu pasti yang bagus yang mana. Aku nggak pernah ambil yang ini ya, nggak, karena aku sekarang mau ciptain yang bener-bener barangnya bagus, jahitannya bagus, polanya enak, aku bilang gitu. Intinya sih aku selama dari awal aku jualan sampai sekarang, aku tuh poin utama aku adalah orang happy dulu deh, orang nyaman dulu deh sama baju gue. Masalah nanti kayak hasilnya untungnya berapa itu urusan belakangan. Gitu. Yang penting kepuasan customer dulu. Kepuasan dulu. Lagi pula juga Mbak Erin kalau bisa jual produk yang buat diri sendiri juga nyaman benar. Karena ini aku setiap baju yang aku pasarin, misalkan yang by Alex di Shopee Love itu, aku tuh selalu aku pakai dulu, aku cuci dulu, aku pakai lagi, aku cuci dulu sampai aku cobain karetnya enak gak sih kalau gue pakai tidur, ini enak gak sih. Jadi benar-benar aku test drive dulu sebelum dijual. Itu termasuk QC kali ya. Mantap. QC langsung sama ownernya langsung dicobain sendiri dulu. Iya benar. Untuk
Oke, kita sekarang masuk ke pengalaman. Oke, siap. Merintis online shop. I like this. I like the shop with ya. love. I like the shop with love. Ya. Sorry ya. Siapa aja orang-orang yang berperan penting untuk mewujudkan keinginan Mbak Erin untuk berbisnis? Nah, kalau latar belakang tuh dulu itu memang cuma satu orang sih. Oke. Yaitu pacar aku pada saat itu, yang alhamdulillah sekarang dia jadi suami. Pacar udah jadi suami. Alhamdulillah dia jadi suami. Itu yang benar-benar ngedukung banget aku untuk jualan. Sementara pada saat itu orang tua pun juga agak-agak ragu ya, karena kan pada zaman dulu itu tuh yang namanya jualan tuh masih nggak yang seperti sekarang. Maksudnya dulu tuh orang jualan ya udah cuman nggak tahu ya namanya di zaman dulu itu memang orang tua kan agak-agak kolot atau apa gitu, mungkin beliau berpikir kan gitu ya benar, satu penghasilan gak tetap, udah gitu kan anak kan gak ada basic nih, karena kan udah gitu mungkin sayang juga udah S1 kok kuliah tinggi-tinggi malah dagang. Pada saat itu mikir, cuman si pacar pada saat itu ngedukung karena dia lihat, dia bilang kayak kamu bisa kok dagang, karena kalau aku lihat misalnya kamu beli barang pasti orang suka pada nanya ke kamu, belinya di mana sih, harganya berapa, gila kok murah banget sih, kok lo bisa dapat murah gini. Terus si yang sekarang jadi suami aku ini bilang coba aja dagang, dia bilang gitu kan. Dagang, yakin? Iya yuk coba dagang. Akhirnya udah mulai dari keliling cari pasarnya, itu ditemenin sampai ibarat kata nih, kita Senin sampai Jumat kan kerja, Sabtu Minggu itu kita pacarannya tuh di Tanah Abang, di Mangga 2, di Pasar Senen. Jadi kita belusukan ke Pacarannya produktif tuh, sobat Nyasus. Jadi pacarannya tuh benar-benar Sabtu Minggu tuh ya kita tuh yang keliling mall. Kira-kira apa nih yang bisa kita jual, apa nih yang kita cari yang bisa kita jual. Jadi berawal dari situ sih. Jadi benar-benar Sabtu Minggu kita ya udah terbiasa dengan ya udah deh kita main ke Mangga 2 yuk, lihat apa sih yang ini. Kita main ke Tanah Abang yuk, kita main ke Pasar Senen yuk, paling kayak gitu-gitu. Tapi tentangan dari orang tua nggak sebegitu ini ya, maksudnya masih bisa dinegosiasi. Masih bisa dinegosiasi. Alhamdulillahnya masih bisa dinegosiasi. Apalagi setelah sekarang ini yang ada malah orang tua nanya, kok nggak belanja lagi gitu. Kalau dulu kan jangan belanja dulu, takut nanti nggak habis ini malah sekarang kapan belanja lagi. Jadi malah orang tua yang ngedukung akhirnya gitu sekarang. Mbak Erin kalau cari barang-barang biasanya di mana tuh? Yang setiap Sabtu Minggu itu. Sabtu Minggu itu pusat belanja terbesar se Asia Tenggara ya di Pasar Tanah Abang. Tanah Abang, the best, the one and only. Yoi. Asal kuat aja kakinya keliling. Itu sekali keliling berapa lama Mbak? Seharian. Bisa seharian. Kuat. Strong banget. Pokoknya dulu tuh udah kayak betis tuh udah nggak ada rasanya lah. Nggak dirasa-rasa. Karena memang mungkin ngejalannya happy, pake jadi hati. Enjoy. Ibarat kata kayak misalkan aku pilih barang, itu tuh ibarat kata berasa kayak gue yang beli, padahal kan buat dijual ya. Jadi udah kayak kepuasan hati aja. Aku pilih yang ini, jadi kayak berasa kita yang beli, padahal sih buat dijual lagi. Jadi ya happy aja ngejalanin ya, nggak ada kerasa capek apa gitu, enggak sih, enjoy aja dinikmatin. Justru di situ mungkin letaknya kenapa jadi laris, karena kan bayarin juga patokannya diri sendiri. Oh iya bener, aku lihat barangnya, aku pegang, ini oke, menurut mata aku, ini oke, ambil, beli, jual, kayak gitu. Nah tadi kan Mbak Erin infonya pas lagi ngerintis ya, pas lagi ngerintis online shop ini Mbak Erin masih jadi karyawan. Oh iya. Itu gimana tuh cara membagi waktunya? Ya. Senin sampai Jumat kerja. Kerjanya pun juga hitungan tuh padat, karena kan kita dari dulu tuh dari jam 9 sampai jam 6 ya. Udah gitu aku pun juga waktu itu HR. Bantu-bantu Palanang juga. Jadi memang benar-benar Senin sampai Jumat tuh aku full. Nah, aku cara membaginya adalah pagi, aku kan naik ojek ya, ojek online. Di pagi itu aku posting barang dagangan. Jadi pas di ojek posting nih ke grup, udah posting sampai kantor seperti biasa kan. Kita kalau yang pagi-pagi tuh briefing pagi-pagi apa sih namanya? Lupa deh aku tuh dulu tuh. Ada namanya? Ada dulu namanya. Jadi kita tuh tiap pagi tuh selalu briefing morning briefing. Udah morning briefing, handphone ditaro, udah itu nggak yang penting dagangan udah disebar kan. Udah setelah itu siang pas jam makan siang, ya udah sambil makan ya kita sambil balas chat. Udah selesai lagi jam 1 taruh lagi lah handphone, kerja lagi. Kan jam 5 kan udah beres tuh. Udah kerjaan udah sampai jam 5:30 lah kalau nggak salah dulu pulang. Pas di jalan pulang aku balesin lagi lanjut. Nah, sampai rumah orang yang udah pada transfer, aku packing.
Oh, jadi Packing. Hari packing. pulang kerja tuh? Pulang kerja Itu packingnya. nggak capek Mbak? Dibilang capek nggak capek sih, mungkin karena dijalanin, Ngejalaninnya dinikmatin, happy jadi ya? aku santai aja, nggak ada berasa capek apapun itu, enggak sih. Maksudnya Iya. ya so far ya berjalan aja, ngalir. Maksudnya aku pulang itu aku packing, terus Iya. nanti apalagi pada zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya di pick up di rumah kan. Iya. Jadi aku harus antri Harus dulu anter. di di JNE pada saat itu. Aku ngantri dulu di JNE lumayan lah. Jadi kita intinya tuh aku tidur tuh di jam 12 sampai 11 malam. Bahkan kadang kalau lagi packingan banyak tuh aku di jam 1 aku baru istirahat gitu. Wow, tapi begadangnya produktif. Alhamdulillahnya. Menghasilkan, ya kan? Tuh daripada begadang cuma nonton TV, cuma ngepoin mantan. kan? Tuh, jangan ya. Mending kayak Mbak Erin nih kan. Tapi itu kalau posting dagangan konsisten tiap pagi. Tiap pagi konsisten. Makanya aku dulu itu aku memang selalu membiasakan diri untuk konsisten. Jadi tiap pagi tuh aku pasti selalu posting. Oke. Di pagi di motor di ojek itu aku selalu posting. Dari dulu sampai sekarang pun yang aku terapkan ya konsisten aku. Konsistensi. Gitu. Karena usaha, kalau misalkan kita udah ada usaha nih, terus tiba-tiba kita ngilang, itu untuk naiknya lagi tuh agak susah. Benar-benar. Jadi makanya aku sampai sekarang pun di Alex di Shop With Love ini aku konsisten Senin sampai Jumat itu aku posting. Setiap pagi. Setiap Kalau sekarang gimana? kalau sekarang setiap siang kita posting. Di H-1 itu kita postingnya di grup. Jadi untuk para reseller. Jadi pokoknya intinya kita konsisten. Sore masuk grup, pagi masuk feed, siangnya masuk story. Kayak gitu. Oh gitu. Itu konsistensi ya. Intinya jadi, konsistensi. Konsistensi. Lalu ini ya Mbak. Cara Mbak Erin dalam memasarkan dan mempromosikan dagangan tuh lewat mana aja pada awal merintis? Oh, kalau pada awal merintis itu aku ya itu dari mulut ke mulut. Awalnya aku bawa baju. Awalnya tuh aku bawa baju, teman tawarin ada yang mau nggak gini. Padahal awal dagang pun aku sebenarnya nggak berjalan mulus banget. Oke. Nah jadi dulu awal mulanya nih cerita lagi ke awal mula. Oke, nggak apa-apa. Dulu inget banget gaji aku tuh cuma 1,2. Oke. Gaji anak magang pada saat itu ya kan. Masih magang. Masih magang. 1,2, 500.000 itu dipakai untuk biaya sehari-hari nih, buat hidup, buat ojek, buat makan siang apa. 700.000 itu yang aku pakai untuk belanjain sama si pacar ini dulu. Oke. Oke, aku belanja baju dapet kayak nggak salah tuh waktu itu 4 model. Tapi tiap model itu bisa ada yang 3 piece, ada yang 4 piece. Itu aku jualin. Oke, laku, habis. Tapi pada saat itu jeleknya itu agak pas di awal pun aku juga tersendat ya. Mereka bayar itu pada nanti habis gajian. Sementara modal aku aja ya udah kesendak, ya kan? Bener. Akhirnya pada saat minggu depannya mau belanja, aduh nggak ada dana nih. Akhirnya sabar dulu deh, nunggu pada gajian. Semenjak itu udah ngumpul uangnya lagi, balik lagi kan ke modal yang awal, belanja lagi. Semenjak itu udah diterapin, nggak mau diutangin. Kalau mau ambil bayar langsung. Aku jujur bilang, aduh jangan diutangin deh, nanti gue nggak bisa belanja lagi. Pada saat itu aku bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya untungnya mereka bayar. Nah dari situlah udah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Payment nggak ada yang tersendat enggak, ya. alhamdulillah. Tapi kalau ada yang belum bayar jangan lupa ya. Tuh ditagih. Awas tuh ya. Udah ditandain. Halo, awas loh, utang. Karena biasanya kalau yang udah kenal, kan jadi aku ada juga yang kalau udah kenal ya udahlah kirim dulu gitu. Maksudnya yang udah kenal yang memang benar-benar temen banget itu. Kadang-kadang suka ada yang ngegampangin gak sih Mbak? Pastilah, pasti itu mah ada. Banyak yang masih suka ngegampangin ya Mbak dulu ya waktu awal-awal. Maksudnya nanti ya bayarnya gini kayak gitu. Habis gajian. Cuman tapi sampai sekarang ada. Sekarang sih aku udah nggak kayak gitu sih. Tapi paling cuman beberapa temen nih yang ada di Asia Live nih. Mungkin kalau orang-orang yang nonton pasti tahu nih yang suka bayar habis gajian. Tuh, awas. Diingat-ingat ya, tapi dibayar. aku masih tetap menerapkan seperti yang dulu karena aku pun juga nggak mau mentang-mentang sekarang udah ini gue nggak bisa ini. Paling ya memang hanya orang-orang yang aku percaya aja mempermudah sih. aja sih. Intinya kebetulan gitu. juga customer yang teman lama kan juga sekarang udah pada paham lah ya, pengertian lah ya bahwa ini emang usaha gitu. Justru harus didukung, jangan diutangin. Tuh gitu. Oh ya Mbak, untuk online shop nih, Mbak Erin ini kan bilang tadi konsistensi ya. Namanya kita dagang, jualan, kadang-kadang tuh ada ada fase-fase lagi sepi. Bener. Pasti gitu. Pasti. Namanya dagang itu nggak mungkin laku terus tuh nggak. Pasti ada saatnya turun. Sih lagi sepi. Nah biasanya tuh aku kalau misalkan lagi sepi tuh aku biasanya itu pada saatnya aku introspeksi diri. Misalkan, aduh kenapa ya kok sepi nih?
Oke. apa baju gue yang gue jual orang udah bosen. Oke. Terus apa ibarat kata nih kalau misalkan ininya apa sedekah gue kurang Oh. kadang gitu. Itu pengaruh ya. Pengaruh, bener. loh, bener Apa sedekah tuh. gue kurang? Heeh. Apa gue ada salah sama orang? Mm-mm. Jadi sebenarnya pada saat dagangan sepi atau apa tuh sebenarnya lebih baik balik lagi kayak aku jadi introspeksi diri. Maksudnya apa aku ada apa ya tadi misalnya gitu, apa aku ada salah sama orang tua atau aku ada salah sama orang. Intinya sih jadi mengintrospeksi diri kita untuk memperbaiki diri. Oh mungkin gini sambil intinya tetap berdoa sama Allah. Maksudnya ya Allah ini lagi ini tolong ini Tolong kayak dibantu. ya tolong dibantu. Merayu Tuhan kita nih ya, merayu. nih, ya, Intinya sih memang lancar gitu. biar bikin orang-orang jempolnya tergerak untuk order di Alex Shop with Love gitu. Biar kalau baru ngetik ad yang langsung nongol I like to shop with love tuh bener. Ya, tapi kadang-kadang kan gini ya, ngejaga mood sebagai seller gitu untuk tetap konsisten. Dagang konsisten untuk tetap jualan walaupun sepi itu gimana tuh dulu? Kadang ada moodnya di saat apalagi kayak kita perempuan, apalagi kalau lagi benar. PMS, Benar. bawahnya males banget, rasanya itu pengen rebahan doang kan. Cuman pada saat itu aku selalu inget balik lagi gini, lu kalau selalu memotivasi diri dengan gini, lu kalau males-malesan ngapain lo hidup, misalnya kayak gitu. Kalau lu nggak bersyukur dengan apa yang udah lo rasain sekarang, terus tiba-tiba lo males-malesan, ya kayak ini banget, mubazir banget gitu. Nanggung banget gitu, nanggung banget. Jalan, ya kan? Terus Maksudnya tiba-tiba berhenti, tiba-tiba lo males down gitu. Paling ya aku kayak berusaha membangkitkan diri gitu sih. Itu jadi benar-benar ngelawan diri sendiri banget. Ngelawan ya. diri Tapi sendiri. pasti ada dong ya. Pasti ada di dalam sebulan sekali itu pasti. Apalagi kalau kita PMS, aduh capek banget, malas. Cuman aku selalu inget nggak boleh diturutin nih, males nih. Maksudnya inget karena udah sekian tahun harus tetap konsisten. Masa dalam satu hari nggak posting, kayaknya orang-orang, aku selalu mikir, aku selalu ngerasa customer aku tuh nungguin aku setiap harinya. Jadi makanya aku selalu hadir setiap harinya. Meskipun aku lagi bete, lagi sedih, lagi apa, tapi seenggak aku harus selalu hadir. Segitu sayangnya Mbak Erin sama customer. Coba tuh yang pada nggak punya pacar, yang pengen disayang, silakan follow I like this shop with love. Oke, Mbak Erin pasang target nggak sih tiap bulan untuk penjualan? Itu dia. Biasanya. Aku dari awal jualan sampai sekarang jujur aku nggak pernah yang punya target nominal harus sekian dalam bulan ini, harus sekian ini, enggak. Target aku cuman dalam satu hari aku harus posting minimal 8-10 baju. Itu doang sih target aku. Jadi kalau misalkan target nominal harus dapat sekian, enggak sih, aku enggak itu. Karena aku awalnya jualan pun juga aku enjoy. Maksudnya ya intinya kalau dapat kayak income berlebih, ya itu udah bonus buat aku gitu. Karena ini ngerjainnya pakai hati, happy gitu, nggak mau juga terlalu dipasang target, malah yang ada nggak beban. Jadi dinikmatin, enjoy. Yang penting tim bisa gajian, tim bisa diajak jalan-jalan kayak gitu-gitu sih. Berarti banyak ya. Berarti banyak nih, kenceng nih. Ya iyalah, orang customernya aja banyak banget, gimana nggak kenceng kan? Tapi pernah penjualan benar-benar mungkin nggak ada target ya Mbak Erin, tapi pasti ada inilah ya patokan gitu selama ini penjualan segini tahu-tahu drop banget gitu, itu pernah? Paling kalau di kita sih bukan penjualan drop ya, tapi mungkin dead stock ya. Jadi kayak barang yang ibarat kata misalkan dalam seminggu aku posting ada 50 model lah ibarat kata. Paling pasti ada 2 atau 3 model yang jalannya slow. Itu jadi barang ibarat kata yang nggak laku lah ya, bahasa kasarnya gitu kan, yang dead stock gitu. Itu sih paling aku kalau misalkan ada barang yang jalannya slow, itu aku selalu mikir tuh, berpikirlah tuh kreativitas, entah nanti di foto ulang, entah nanti aku fotonya biasa indoor aku bawa ke outdoor, atau enggak aku endorsein kemana, atau enggak pokoknya aku selalu akalin biar barang ini tetap bisa terjual. Itu dari segi konten ya. Tapi kalau dari segi misal kayak sistem promonya ya, promonya gitu, misal cuci gudang diskon gitu, itu pasti ya. Tapi aku pun juga kalau cuci gudang itu juga bukan barang yang nggak laku aja sih. Bahkan barang yang laku pun misalkan stoknya cuma tinggal 5 atau 6 piece, itu aku sell aja. Gunanya apa sih? Biar customer happy. Jadi customer ngerasa pas diskon tuh ya bukan barang sisaan doang. Tapi nggak ada salahnya barang baru, malah barang yang waktu itu jadi best seller itu pun juga aku masukin ke sell. Buat aku sih balik lagi biar customer happy. Dermawan banget, bener deh owner online shop satu ini, bener-bener tuh yang dipikirin pokoknya happy-nya customer. Bener-bener keren. Terus kalau paid promote atau endorse Mbak Erin pasti cobain. Udah nyobain. Siapa aja?
Kalau di sekarang ini kalau untuk paid promote itu aku udah nggak main di paid Udah promote nggak? sih. Endorse pun aku paling cuman ya sebulan itu sekali. Berapa artis tuh? Enggak, Sebulan sekali berarti aku termasuk online shop yang jarang endorse, Oke. jarang paid promote juga jarang. Jadi aku lebih kayak memang ya mungkin karena memang alhamdulillahnya aku ngerasa mungkin udah punya loyal customer kali ya. Jadi customer yang memang udah sering beli, jadi rata-rata mereka beli terus mereka ketagihan beli lagi. Repeat order terus gitu ya. Itu alhamdulillah itu. Jadi aku makanya kenapa aku pun juga jarang endorse, jarang paid promote karena terkadang pengalaman aku pernah endorse. Jadi pada saat barangnya diposting sama selebgram, tapi barang aku udah habis duluan. Ya ada dicucur customer. Itu ngapain ngendorse kalau barangnya udah habis kayak gitu kan. Sementara kalau aku mau repeat lagi di tokonya pun juga udah nggak ada kan, pasti udah habis barangnya. Kalau aku mau minta bikin lagi, terkadang kan namanya motif kan juga apalagi kalau misalnya aku endorse motif nih, itu kan pasti motif itu kan baru-baru terus. Jadi bahannya udah habis, apanya habis. Jadi gitu. Jadi model-model baju yang bayarin jual tuh nggak selamanya kayak model ini. Ya ini akan ada terus sampai bulan-bulan selanjutnya. Enggak. Jadi aku setiap hari tuh baru terus. Kecuali kalau misalkan permintaan jadi kadang-kadang tim tuh ngeriset kan, Bu baju yang ini banyak banget loh peminatnya gini-gini. Oh ya udah oke, kita repeat kayak gitu sih. Jadi khawatir nggak takut sama ya sama customer lainnya karena modelnya kan berganti terus. Jadi model berganti terus. Udah gitu kita ngikutin juga. Misal kayak sekarang trennya one set, oke jualnya one set kayak gitu. Iya, kadang-kadang kan karena dijualnya banyak gitu, takutnya nanti kekhawatirannya antar sama orang lain gitu yang beli juga, tapi enggak ya, karena enggak sih. Karena so far kan online shop kan juga banyak ya. Dan tipe jualan pun juga rata-rata hampir sama. Balik lagi sih, maksudnya apa? Rezeki mah udah Alfamart, Indomart aja sebelah-sebelahan. Iya, benar. Terus Mbak sebagai owner online shop clothing ya, baju gitu ya, untuk bisa mengasah kepekaan terhadap mana barang-barang yang modelnya tuh bakal laku, itu gimana? Nah iya, itu sebenarnya main di feel. Terkadang aku hunting barang gitu kan, misalnya sambil lagi hunting barang toko, aku tuh sambil memandang itu barang, sambil berdoa, ya Allah ini baju laku nggak ya? Kalau misalkan laku, ayo dong mantepin hati ini untuk beli gitu. Kadang kalau kita lagi bingung tuh oh ya laku, oke beli. Misal kalau ada lagi yang ini laku nggak ya? Kalau kita lagi ragu gitu kan. Kalau memang nggak laku, ya udah deh bikin aja ngelengos kayak gitu sih. Jadi kadang aku pun juga ada feelnya ya begitu, sambil berdoa juga sih intinya semua. Tapi emang pakai feeling ya? Pakai feeling, pakai mata, udah gitu pakai sering searching juga apa sih yang ini kayak gitu sih. Suka dukanya dalam menjalankan bisnis online shop. Kalau ditanya Shop with Love ini suka gimana? dukanya, sukanya ya duka, dukanya suka. Pokoknya tapi sama-sama dibikin positif. Dibikin positif karena aku udah ngerasa Alex di Shop with Love ini udah kayak bagian hidup aku. Maksudnya ya udah kayak mengalir sejalan hidup aku sih. Jadi aku udah bagian dari diri. Jadi kalau ditanya sukanya apa, dukanya apa, dinikmatin, alhamdulillah sih banyak sukanya lah. Lebih banyak sukanya. Tapi ada something duka yang pernah dirasain selama ngejalanin Alex di Shop with Love ini? So far sih enggak sih. Paling dukanya tuh paling pernah pada saat di titik customer nih rame banget. Maksudnya hebring atau rame. Banyak nih orderan. Jadi banyak orderan, tapi tenaganya pada saat itu tidak sebanyak, maksudnya tidak bisa menampung orderan ini. Di situ aku berasa sedih karena aku ngerasa ya ampun, orang pada mau tapi pada nggak kebagian barang. Maka aku bilang aduh, mungkin pada saat itu aku cuma mikir, oh mungkin doa gue salah kali ya. Karena aku pada saat itu berdoa, ya Allah tolong ramein dong online shop aku. Tapi aku lupa tidak berdoa, ya Allah tolong cukupkan segalanya. Tolong cukupkan segalanya. Jadi maksudnya kenapa dicukupkan segalanya, biar customer yang masuk barangnya ada cukup, pas terima oke, happy begitu. Karena kemarin itu aku sempat di titik barangnya dikit, customernya banyak, jadi banyak yang kayak gimana sih, niat jualan gak sih? Ini gimana, pokoknya komen IG itu sih yang dukanya ya kalau menurut aku. Jadi ya ampun, sedih juga orang mau beli tapi nggak kebagian barang. Jadi kayaknya tuh aku ngerasa sedih gitu kan, customer pada mau gitu. Ini padahal aku kan pengennya banget nih Mbak Erin nih, keren. Padahal pengennya kan semua orang happy, dia belanja, maksudnya intinya dia visit ke IG, dia happy dapat barangnya sesuai, real pick, happy, terus dia repeat order lagi. Jadi pada saat itu pernah di titik itu tenaganya pun juga aku mungkin pada saat itu kurang, tapi orangnya yang order itu sampai banyak, sampai si admin tuh udah mukanya tuh kayak abu-abu gitu.
Emang Yang sehari balas bisa chat. berapa sih Mbak orderan tuh? Kalau orderan sehari itu alhamdulillah sekarang itu kita tuh di 400 sampai 500 paket. Range-nya Range-nya 400 sampai 500 paket setiap ya harinya, ampun. alhamdulillah. Wow, alhamdulillah keren banget sih. Tapi itu dukanya di situ ya. Tapi itu Dukanya. sebenarnya hal positif juga ya. Sebenarnya sih balik lagi, makanya kalau ya mungkin ya bukan aku doang sih, paling semua orang pun juga kalau misalkan ada masalah selagi diambil positifnya pasti Iya, jalan, maksudnya bener. dinikmatin kayak gitu. Tinggal dicari solusinya ya, habis benar, itu. benar. Hadapin dulu baru cari solusinya nanti ya gitu. Strategi Mbak Erin sendiri nih gimana sih secara kan pesaing bisnis kan online shop nggak hanya satu ya, banyak nih. Banyak banget sekarang. Banyak banget. Kalau dulu mah jualan itu santai, Iya. maksudnya cuman aku foto gantung udah laku. Sekarang tuh aku tuh benar-benar harus muter otak, misalkan dengan cara gantung foto gantung dong udah nggak kepake nih, jadi harus aku pakai sendiri. Bahkan terkadang aku harus story di kaca ini mirror loh, selfie. mirror selfie, ini bajunya ya, detailnya, sampai terkadang aku gelar di bawah, ini detail bajunya, bla 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 bla. Iya, Dan kata-kata itu harus selalu aku pun berusaha apa yang aku ucapkan sesuai dengan kenyataan si barang. Jadi biar intinya orang terima ya nggak sezong, maksudnya nggak lo pers nggak dibilang Iya, gitu. benar. Jadi intinya aku pun juga harus mengolah. Aku perhatikan dulu bajunya apa ya. Oh ini. Jadi benar-benar detailnya tuh dapat di otak, baru aku keluarkan di mulut. Konten tuh ya harus Konten dipikirin banget ya. setiap Konten, hari. Mbak ada apa namanya konsultannya, timnya, tim kreatif? Enggak sih, so far masih Sendiri? mengalir dari hati. Oh gitu, konten bikin sendiri. Tapi kalau untuk tim yang upload ini ya ada sosial ada media timnya, ada sendiri timnya. ya? Oh gitu. Jadi intinya konten barang semua masih tetap aku, tapi untuk tim posting itu segala tim yang handle packing, tim yang handle jawab tuh udah ada timnya. Oh gitu. Itu di mana aja Mbak selain di Instagram? Tadi kan ada di e-commerce juga ya? Di Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia tuh ya. Nanti bisa di follow, di order di situ. Gitu. Oke. Terus tadi tuh apa yang dukanya ya? Dukanya itu kan katanya Mbak Erin belum cukup tenaganya. Tapi customernya banyak. Gitu. Itu pentingnya berarti memantaskan diri. Bener nggak Mbak? Benar. Pokoknya intinya harusnya bener kata Mbak Erin ya, doanya tuh nggak cuma minta laris manis, banyak customer tapi ya balik lagi semuanya dicukupkan termasuk jadi kelayakan kita untuk handle customer tuh ya. Itu pelajaran untuk para seller nanti tuh ya, untuk ketika memang sudah rame online shopnya ya sudah gitu. Berarti kamu juga harus introspeksi nih. Ayo gue harus cari nih tenaga gitu untuk bisa ngehandle orderan yang banyak. Bener itu. banget. Itu pentingnya memantaskan sama diri. jumlahnya barang pun juga. Oh iya bener ya. Kadang kan ada jualan overstock segala gitu. Makanya aku tuh juga sekarang tuh ya udah mudah-mudahan semuanya dicukupkan. Jadi barang dibeli, customer ada, jumlahnya pas, jalan secukupnya sesuai gitu. wadahnya, sama kayak rezeki tuh sobatnya sus ya, sesuai wadahnya aja gitu. Jangan lupa sedekah juga ya Mbak ya. Pasti. Benar. Itu nomor 1. Oke. Terus untuk boleh ini nggak Mbak kasih kiat-kiatnya selama merintis ini selain tadi konsistensi itu apa kira-kira? Kiat-kiat itu yang paling bener tuh ya misal konsisten, fokus, konsisten, fokus. Udah itu sama tujuan awal apa sih gitu. Kita tuh selalu ingat ke tujuan awal, karena jujur terkadang dalam masa jualan ini aku juga terkadang tergiur gitu kan. Misalkan udah deh untungnya ditambahin apa segala misalkan gitu. Kadang kan tergiur karena ngeliat orang gila online shop ini barangnya sama loh kayak gue tapi kok dia lebih mahal. Ini tapi dia rame juga ya gini-gini dengan untung sekian. Terkadang tergiur untuk naikin, cuma balik lagi ke tujuan awal. Ya enggak lah, kan aku niat awal jual itu kan baju murah, baju bagus tapi harganya murah, harga terjangkau, nyaman dipakai. Jadi intinya pada saat tergiur, ayo udah nggak usah lah, toh selagi dengan yang keuntungan yang sekarang didapat selagi cukup ya udah itu. Jadi bukan profit oriented aja ya nggak profit oriented enggak sih. Intinya orang kepuasan si customer itu sih, nggak yang melulu enggak pokoknya harus bulan ini dapat nominal sekian enggak. Makanya tadi nggak ditarget makanya sampai orang juga kadang bingung nanya, kok lu jualan nggak pakai target? Ya enggak, target gue cuman ya sehari itu gue harus posting 8 sampai 10 model barang baru aja, udah target gue. Nggak pakai beban ya. Nggak pakai beban, jadi ngejalaninnya pun juga ya santai aja, nggak yang ini. Terus tiap posting barang itu, barang kira-kira setiap hari diposting tuh berapa model sih Mbak? Itu 8 sampai 10 model. 8 sampai 10 model ya?
Oke, untuk kuantitinya sendiri tuh ready-nya per model tuh berapa? Ada 15 sampai 20 lusin. 15 sampai 20 lusin, 15 sampai 20 lusin. Dan itu warnanya macam-macam ya? Tergantung serian warna. Oke. Tapi itu sih yang aku suka pikirin gitu. Kira-kira customer suka nggak ya? Karena nah iya pasti emang. Menurut aku bagus, belum tentu nih, takutnya nih menurut customer jelek gitu takutnya kan gitu. Itu sih yang masih bingung gitu ya. Gitu. Nah, makanya seperti aku bilang, namanya bisnis clothing ini kita tuh memang harus benar-benar melek kita harus mau tahu gitu. Jadi nggak, terkadang dulu aku jual ngikutin selera aku nih awal-awalnya. Cuman ternyata makin kesini ternyata selera orang begini loh. Jadi kita makanya aku bilang Alek di Soft Love ini mengikuti pasar gitu. Jadi belum yang menciptakan pasar sendiri. Jadi makanya aku ya udah aku mengikuti pasar. Oh yang lagi hits ini oke, aku jual ini. Oh yang lagi hits bahan ini oke, aku ini. Jadi aku memang benar-benar mengikuti pasar. Maunya customer. Maunya gitu customer. Ya. Widih, keren. Pokoknya pakai hati. Pakai hati. Pakai hati. Terus habis itu doa. juga pakai doa, pakai sedekah tuh. Keren banget. Customer oriented banget sih Mbak Eri ini, keren. Biasanya kan orang kan jualan ya udah asal aja ya, asal sesukanya dia aja, modelnya kayak gimana ya, itu yang kadang-kadang stuck ya di situ ya kayak gitu ya. Kurang tahu juga deh. Oke Mbak Erin, Mbak kan nih udah lama nih ya online shop nih ya, udah berjalan nih. Yes. Kira-kira ada rencana bikin offline store sendiri nggak? Kalau namanya offline store itu dari pertama kali jualan, sebenarnya aku tuh juga bercita-cita, aduh gue pengen buka butik, maksudnya gue pengen buka toko, kayak dream come true itu tuh kayak pengen punya butik, pokoknya tempat gitu, memajang-majangkan baju gitu. Itu aku tuh memang udah cita-cita aku banget kan. Cuman pada selama 9 tahun perjalanan ini tuh aku tuh benar-benar hopeless, maksudnya kayak ngerasa duh kok nggak ada butik yang serak ya, udah gitu. Sekeliling bahkan kita tuh memang sering banget keliling, bahkan ini ada mall baru nih, dia mau buka kali bisa tokonya di ini tapi tuh kayak tuh nggak ada yang berjalan mulus, nggak ada yang serak lah pokoknya. Intinya tuh sampai akhirnya di titik udahlah offline aja lah, nggak usah ada onlinean karena kan memang sebenarnya customer pada nanya buka offline dong kayak gitu. Dan dalam hati gue juga mau kali buka offline, cuma kan memang cari toko itu kan kayak cari jodoh ya kan, sama kayak cari rumah. Nggak langsung bim salabim gitu, cocok-cocokan ember gitu. Apalagi berdasarkan pengalaman juga kayak mama mertua aku itu kan dia juga buka toko kebetulan. Dari cerita beliau aja, beliau bilang iya nih tokonya rame, jadinya harganya tuh kayak sama sewanya tuh jadi dinaikin. Pokoknya kan banyak banget pengalaman yang kayak gitu. Teman aku pun juga ada, dia pernah buka toko di kampus rame, taunya sewanya dinaikin. Jadi mereka tuh jadi kayak ngerasa aduh gimana ya sewa dinaikin, tapi kan nggak mungkin aku naikin harga barang. Nah, jadi pada saat itu terpikiran gue nanti kalau buka toko gue nggak mau sewa, jadi gue mau ya udah gue beli gitu kan. Maksudnya jadi udah gitu gue pun juga nggak mau pusing dengan bayar ininya tiap bulan apalah segala-galanya mikirin sewain, nggak mikirin harga sewa. Intinya udah gitu kan. Jadi emang invest di awal gitu kan. Cuman mencari itu nggak ada ruko yang serak tuh. Udahlah akhirnya udah ngelupain nih, intinya udah ngelupain, nggak buka toko, udah kita online aja, fokus udah. Pada suatu ketika jadi ceritanya waktu itu suami aku dia birthday, dia mau ulang tahun, terus dia itu memang punya kayak dream come true, pengen banget punya sesuatu barang inilah, yang notabene aku kadang mikir aduh gila ini mahal banget maksudnya gitu kan. Dia pengen tapi aku mikir maksud aku mikir gila kalau beli ini bisa ini gini pakai beda gitu kan gitu. Cuman dalam hati balik lagi aku ke niat ya udah nggak apa-apa deh, yang penting dia happy. Balik lagi gitu ya, nggak apa-apa deh, yang penting suami gue dia bahagia, apa yang dia mau dari kecil kesampaian. Pada saat itu ya udah aku niatin ya udah deh beli nih buat kadonya kan. Udah dibeli, ternyata benar suami tuh yang kayak ini beneran, dia tuh kayak dream come true gitu loh. Sampai dia bilang ya ampun ini tuh kayak bener-bener cita-cita kecil aku yang bener-bener kesampaian. Dia tuh kayak happy banget, maksudnya ya Allah makasih ya dia tuh nggak nyangka yang aku bakalan ibarat kata wujudin gitu kan. Impian dari mati aku, kamu seneng Bek ya? Iya Allah aku mah aduh seneng banget, ini bener-bener kayak apa sih kayak di dalam hidup tuh kayak dream come true banget. Udah apa gitu, ya udah alhamdulillah. Intinya membahagiakan suami, membahagiakan orang di sekitar, misalnya ya orang terdekat kita dulu. Dan pada saat itu, di hari itu juga, di saat hari suami aku birthday, aku tuh nggak pernah tahu kalau di depan rumah aku itu ruko tuh lagi dibangun.
karena Oke. memang nggak pernah tahu gitu kan. Heeh. Tiba-tiba aku tuh tipe kalau orang yang jarang banget lihat status WA gitu. Oke. Tiba-tiba pas lagi maghrib tuh iseng, udah lihat status WA. Padahal aku nggak pernah gitu. Itu Nggak pertama pernah kali aku tadinya melihat gitu. status WA orang. Udah iseng lihat status WA, tahu-tahu ada jadi anak aku les. Nah ternyata ibunya itu marketing di depan komplek rumah. Aku tuh sampai nggak tahu kan. Pas lihat, ada ruko di depan rumah, bla bla bla. Tiba-tiba aku chat, Mbak ini bener ada ruko gini. Iya Mbak bener gini. Oh yaudah, besoknya aku langsung ketemu. Ternyata deal harganya bla bla bla. Ya udah Mbak, aku tuh kayak ya Allah, ternyata kalau gue nyenengin ibarat kata kita nyenengin orang, tahu cita-cita yang selama ini udah kita pendam, akhirnya jadi kewujudan lagi. Makanya gue, bener. ya ampun, berarti ya udah bener nih. Jadi nggak perlu takut kita ibarat kata kehilangan, atau yang penting orang seneng. Ternyata cita-cita yang udah selama ini kita pendam, taunya malah jadi kenyataan. Cuma gitu, karena kan? gara itu akhirnya aku ya udah, alhamdulillah memang cita-cita aku memang komitmen aku sama suami itu memang pada di awal itu kita hidup kalau bisa jangan ada riba, ibarat kata gitu kan. Sebisa mungkin gitu ya, maksudnya sebisa mungkin menghindari lah intinya. Dan ternyata alhamdulillah proses pembelian ruko itu pun juga lancar. Maksudnya tek beres, apa sih, kayak ngalir aja. Lancar aja, nggak ada yang kayak ibu ininya begini, ini begini, nggak. Kasih KTP ini beres, oke bayarin nomor berapa. Kebetulan itu memang baru banget. Ya udah Mbak, aku nomor ini. Ya udah ini paling bagus kok gini. Udah lancar. Tidak ada yang kayak. Tapi kondisinya waktu itu memang belum dibangun ya. Belum dibangun memang. Tapi jadi memang sudah tahu-tahu yang biasanya Mbak Erin nggak pernah lihat status WhatsApp, tiba-tiba tersentak lihat WhatsApp, buka loh, kalau ada ruko di depan yang rumah. Gerakin, ya. bener-bener Padahal aku memang rezekinya memang udah jodoh atau apalah, pokoknya intinya itu memang ini intinya apa sih yang nyenengin. Pokoknya positifnya dulu deh, ambil senengin dulu orang sekitar gitu kan. Insya Allah mengikuti rezeki kita. Tuh, tapi ada poin kedua juga tuh Mbak. Apa mungkin tuh? Jadinya kadang-kadang kita untuk mencapai goal kita nggak mesti harus jalan lurus aja gitu. Enggak, Karena kita harus belok dulu. Tahu-tahu kita Mbak Erin senengin suami dulu gitu. Tahu-tahu tak gitu, langsung dapat ruko yang cocok, harga cocok, terus lokasinya pun cocok. Aku tinggal cuma ke depan rumah doang. Mantap. Karena aku memang mikir kan tetap lagi anak-anak harus tetap ke kontrol. Yeah. Jadi sebisa mungkin ruko itu memang maunya sih deket rumah. Di situ kan balance lagi. Jadi keluarga tetap yang utama gitu. Ruko di depan rumah. Jadi cuma tinggal ngencelak ya. Jadi dua-duanya kontrol. Alhamdulillah. Keren banget Mbak Erin. Keren banget. Kalau di total tuh udah berapa lama Mbak? Apanya? Online shop I Like the Shop with Love ini. 9 tahun kali ya. 9 tahun 9 berjalan tahunan, ya. 9 tahunan berjalan, 9 mau 10 ya. Hasil dari konsistensi, fokus, doa. Putus ya. Ih, keren banget, keren. Tapi ini ya, kehilangan selama, sorry nih, aku agak-agak ke sensitif ya. Maksudnya selama menjalani I Like the Shop with Love ini, ada kehilangan terbesar nggak sih Mbak yang pernah Mbak alamin? Kehilangan momen, kehilangan material mungkin atau apa gitu. So far sih alhamdulillah sih aku nggak merasa yang kehilangan banget gitu, enggak. Karena kalau momen mungkin dulu, balik lagi cerita dong. Ya. Aku pernah berada di titik dimana aku tuh terlalu fokus sama dagangan. Jadi maksudnya ngejar banget nih. Bener-bener dagang, hidup gue tuh kayak dagang. Pada saat itu memang udah berhenti kerja. Jadi fokus utama ya. Nah, fokus utama tuh jadi dagang. Sehingga aku tuh pada saat itu melupakan, lupa, gue tuh ada suami loh, gue ada anak, gue ada ini. Aku pernah berada di titik itu, akhirnya lupa, ternyata tapi Allah tegur dengan cara berbagai macam, pokoknya dengan cara yang akhirnya hati ini tersentak. Ya ampun, waktu itu ketika itu kejadiannya apa ya? Aku lupa banget. Kalau Mbak di-share dong. Aku sih mau aja share, tapi aku udah lupa sih. Pokoknya intinya aku pernah berada di titik, intinya keluarga itu aku nomor 2-in. Aku ngejar dagangan tuh bener-bener kayak lari bagai kuda ya, kerja bagai kuda gitu kan. Tapi kok pas aku ngerasa kayaknya aku udah lelah banget deh nih, kayak gue udah lari, udah ngebut banget, udah capek, tapi kok saldo enggak saldo waktu itu pada saat itu nggak saldo, kok saldo gue nggak ini ya, apa yang salah ya, kadang mikir gitu. Akhirnya tersentak. Jadi pada saat kenapa mikir saldo, karena pada itu mau belanja tapi kok nggak ada dananya. Padahal kan sebenarnya barangnya habis nih, ini pada kemana ya dananya. Pada saat aku mikir, akhirnya aku sadar,
oh mungkin ini nggak berkah kali nih, jadi lu cuma dapat capek doang, Iya. tapi lu nggak dapat apa yang ini. Akhirnya dari Ngejar situ ngejar dunianya banget, pernah berada di titik itu. Akhirnya pada saat itu, oh iya ya bener nih, kayaknya nggak bener nih dagang kayak gini. Lagian kan sebenarnya mikir lagi lu buat apa sih ngejar banget gitu kan, ibarat kata kan. Pada saat itu juga nggak ada cicilan, nggak ada ini, lu ngapain ngejar. Akhirnya aku pikir ya udahlah santai aja lah, maksudnya kerja nggak usah yang ini banget lah. Akhirnya pada saat aku malah enjoy santai, taunya Allah kasih keajaiban lainnya. gitu ya. Akhirnya Allah malah kasih jawaban, malah di enjoyin, maksudnya malah bener-bener nggak terduga, tau ih ya ampun, oh bisa ini kayak gitu. Nah itu perubahannya dari yang tadinya kan kerja bagi kuda banget nih sampai akhirnya bisa slow, itu berarti perbedaannya di mana? Perbedaannya di waktu mungkin ya, waktunya yang biasanya nggak, lebih mungkin perbedaannya jadi lebih aku mengikhlaskan aja. Jadi misalkan pada saat dulu aku bangun pagi yang aku pegang handphone. Nah itu pada maksudnya saat tuh itu aku perbedaan itu tuh. bangun pagi ya anak dulu diberesin. Iya. Suami udah makan belum? Anak udah beres baru aku kerja. Jadi gitu. mulai dari situ aku ya udah, mulai dari situ seperti itu dari ya. hal kecil seperti itu. Jadi semenjak itu ya alhamdulillah akhirnya ya sampai sekarang gitu. Itu momen ketika itu jelas kehilangan momen sama anak, sama suami. sama itu suami. Ada berapa lama kira-kira tuh? Nggak lama sih. Untungnya aja ya. Untungnya langsung disenggol. langsung tek. Dan untung bayarin juga langsung peka. Oh iya ini karena gue begini nih. Karena gue udah terlalu asik sendiri. Karena pada saat itu juga sebenarnya yang dikejar bukan nominal, tapi karena ngeliat orang, orang itu keren banget sih, gue pengen nih kayak orang ini, kayak gitu kan. Karena kita kan kalau ngeliat Instagram orang, gue pengen banget nih kayak gini nih, gini. Jadi kayak bener-bener terfokus, padahal ternyatanya mikir lagi, ya udah sih rezeki mah udah Allah yang ngatur, yang penting lu ibu, tugas utama lu apa? Ngurus anak, ngurus rumah tangga, udah urus itu dulu, nanti insya Allah segala yang itu kan mengikuti. Jadi akhirnya aku ya udah semenjak itu aku jadi ya fokus dulu ke anak, akhirnya bisa dagang ke keluarga. Peran utama dulu yang dijalanin, baru bisnis ini ya baru dijalanin, baru mengikuti. Keren. Terus Mbak, kalau kesuksesan Mbak Erin sekarang ini yang utama didedikasikan untuk siapa? Untuk orang-orang di sekeliling aku sih. Karena kalau misalnya kayak sekarang ini aku pun juga udah nggak yang, untungnya aku inget sama kata-kata ada bos pada waktu itu ya. Beliau bilang gini, percuma, jadi pada saat itu aku mau resign. Dibilangin gini, Pak, saya mau resign. Kenapa? Ya jujur dong jawab, karena gaji saya di sana lebih besar. Aku jujur jawabnya kan. Oh gitu, iya. Terus dia memberikan kalimat gini, mau gaji sebesar apapun, mau uang sebanyak apapun, tapi kalau gaya hidup lu tetap meningkat, uang itu pasti bakal kurang terus. Wah. Jadi dia bilang gitu kan. Super tuh. Makanya bilang, oh iya ya, dalam arti bener juga sih, kayak berkata dulu gaji cuma 1 juta aja, lu pakai sepatu 35.000 aja oke aja kan. Maksudnya oke aja. Tapi di saat gaji lo naik 2 juta, lo pasti agak mau yang branded gitu kan. Jadi kan meningkat. Nah dari situ aku jadi mikir, iya ya bener juga. Makanya halnya kayak sekarang tabungan aku sekian menjadi sekian, untungnya aku tetap stay, maksudnya nggak yang terlalu gue harus punya brand ini, gue harus ini, enggak sih. Aku untungnya tetap masih yang ibarat kata gue pakai baju yang gue jual pun juga oke, nggak harus yang branded. Jadi intinya aku tidak menaikkan gaya hidup. Jadi aku tetap ya udah mana aku nyaman itu yang aku pakai. Nah jadi intinya aku dedikasikan ya untuk orang-orang di sekitar aku, untuk yang pasti orang tua, kakak, adik, kayak gitu-gitu sih. Pokoknya orang-orang suami, ya, anak, suami yang utama, mantan pacar. Karena memang menemani perjalanan dari A sampai sekarang. Di saat aku down dia yang support, di saat aku lagi ini begini dia yang kasih motivasi gini. Makanya dia yang mengasih siraman rohani. Intinya aku bisa seperti sekarang ya karena yang mendampingi aku. Tapi pernah nggak suami negor gitu ketika Mbak Erin lagi fokus banget nih sama dagangan tuh sampai negor gitu suami? Enggak sih, paling suami itu lebih negor. Untungnya aku alhamdulillah punya suami itu yang pengertian banget. Maksudnya dia yang benar-benar dia ngertiin aku banget. Sampai halnya kan pada saat aku berhenti bekerja pun juga aku sempat bersih tegang tuh sama dia. Maksudnya waktu pas berhenti kerja aku bilang, emang cukup nggak nih nanti? Karena kan aku juga nggak mikir dagangan aku tuh bakal sampai saat ini gitu kan. Cukup nggak gini. Akhirnya aku cuman mikir pada saat itu, ya udahlah ikutin aja kata suami kan gitu kan. Katanya apa-apa kalau ikutin kata suami insya Allah
ini nih berkah gitu. Ya udah akhirnya makanya pas di saat berhenti bekerja pun sebenarnya aku mengikuti kata suami. Jadi berhenti kerja aja. Jadi waktu itu prosesnya itu udah ngejalanin online shop, udah mulai konsisten nih, terus habis itu suami bilang berhenti aja karena anak kan udah 2 kan. Waktu itu pas hamil, pada saat itu pas di di kantor terakhir itu ya aku berhenti bekerja karena tujuan awal ya aku memang mau ngurus anak dulu. Tujuan awalnya itu. Tujuan awal itu. Nah, pada setahun 2 tahun itu kan ngurus yang si anak kedua kan. Sempat sih ada berita-berita nyinyir gitu. Maksudnya bukan berita nyinyir sih, orang-orang lu udah berhenti kerja gitu kan, dagangan lu masih segitu-gitu aja, sempet digituin. Itu lumayan bikin deg gak sih? Bikin terngiang sampai sekarang di kuping. Oke. Cuma tapi pada saat itu aku menjawab dengan cara, iya nanti ya lu doain selesai gua nyusuin si Boboy pada anak ini 2 tahun, nanti gua mau kembangin nih Alex di Soft Love. Dan alhamdulillah bener-bener Allah tuh kasih bener-bener ini loh. Jadi pada di saat anak aku umur 2 tahun, aku selesai menyapi, pada saat itu aku udah punya admin 3. Itu keajaiban tuh bener-bener cepet. Maksudnya cepet langsung tiba-tiba online shop aku yang biasa tadinya B yang aku sendirian, tiba-tiba dalam 1 bulan itu aku harus nambah admin 3. Maksudnya aku harus mempekerjakan orang 3 orang. Jadi langsung up progresnya itu ya, progresnya langsung. Berarti kan itu orderannya banyak banget gitu. Langsung udah aku nambah admin 3, alhamdulillah sampai stay sekarang ya sampai di 10 tim gitu. Itu juga mungkin karena mengutamakan ya udah yang penting anak dulu, suami ya kan? Baru mengikuti gitu. Meskipun terkadang sekarang pun juga masih suka hilaf karena memang banyak gini kan. Ini tapi tetap anak taruh itu karena masih tetap kayak gitu sih. Tapi akhirnya ada rem sendiri ya. Ada rem sendiri, jadi ada inget kan tugas utama lo kan bukan maaf kata maksudnya bukan cari uang, gitu kan, ngurus anak, ya udah taruh dulu ini kayak gitu-gitu sih. Keren banget. Boleh dong di-share pesan-pesannya untuk seller-seller online shop lain ya kan, atau yang lagi baru merintis gitu, atau yang mungkin usaha-usaha lain gitu, boleh Mbak secara general. Paling kalau misalkan dari aku pribadi sampai aku bisa bertahan sampai sekarang ini, aku memang yang utama itu adalah aku pengen orang tuh happy dulu. Jadi nggak usah lihat uang nominalnya dulu, kan kebanyakan orang sekarang tuh maunya untungnya dulu yang gede. Maksudnya kebanyakan kan kalau profit oriented jadi kayak mana. Sebenarnya sih intinya kalau bisnis apalagi kita perempuan ya kan, maksudnya kayak wanita, lebih baik ya kita utamain dulu tugas kita. Begitu kalau memang kita mau punya bisnis, tujuan utamanya apa? Kalau misalnya kayak aku pengen orang-orang terima barang bagus, murah, dia nyaman. Intinya kayak gitu. Intinya ya bikin orang bahagia dulu, bikin orang puas dulu. Insya Allah nanti hasil sih mengikuti sih. Aku sih yakin banget hasil mengikuti. Jadi nggak perlu profit oriented, money oriented tuh belakangan deh. Yang penting poin utama dulu, lu itu dulu digolin. Nanti kayak itu mah udah bonus yang mengikuti lah. Itu jadi fokus, konsistensi, doa sama tadi ya tujuan utama ya kan, dan ingat peran kita dulu sebagai manusia sekarang apa utamanya gitu. Jadi posisi kita apa gitu. Kalau udah jadi istri ya udah berarti keluarga dulu, suami, anak yang diurusin. Bener. Gitu. Keren Mbak, ini menginspirasi banget sih. Alhamdulillah. Kebetulan aku juga punya online shop, tapi ini makanan. Makanan. Cuman emang ya gitu ya. Balik lagi konsistensi sama fokus ini aku yang masih kurang. Memang rata-rata orang kayak gitu, konsisten dan fokusnya sih yang masih belum bisa diinin. Dan itu cari celahnya kalau lagi sepi gitu kan. Sebenarnya kalau lagi sepi ya itu sebenarnya dagangan sepi itu adalah pada saatnya kita harus introspeksi diri. Kalau aku selama aku jualan tuh gitu, dagangan aku lagi down itu saatnya aku introspeksi diri. Apa sih ini yang kurang? Mulai flashback, apa aku ada salah ya sama orang? Kayak gitu-gitu yang tadi aku bilang. Kurang sedekah kurang sedekah apa ya, atau enggak ada orang yang aku lupakan, atau aku jadi tidak silaturahmi, pokoknya segala-gala jadi kayak flashback gitu-gitu. Jadi dari sana ya udah oke, berarti perbaikin diri deh, memantaskan diri memantaskan jadi diri dulu deh. Cuman jodoh aja tuh, jodoh juga gitu ya. Kalian harus mantaskan diri dulu biar dapet jodoh yang baik gitu. Jadi ini juga ya. Sebenarnya konsep hidup tuh hampir sama semua aspek ya. Keren nih. Keren banget. Jadi kesimpulannya itu ya, fokus, konsistensi, doa, tujuan awal, sama ingat peran kita sebagai manusia tuh apa ya, gitu. Itu dulu yang utama gitu. Mungkin segitu aja kali ya Mbak ya kita ngobrolnya. Nanti next mungkin kita kulik-kulik lagi.
Ya, oke, Sobat Ngasus, tadi udah kita seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Erin ya, ownernya I Like This Shop with Love gitu. Nanti bisa di follow aja Instagramnya, atau mau order langsung di Shopee, di Tokopedia boleh banget. silakan gitu. Nah, nanti Sobat Ngasus kita ketemu lagi di episode podcast kita yang berikutnya. Jadi tetap ya, stay tune only Ngasus.